Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Immanuel dengan NIM 2124 1010 3014. Di sini saya berasal dari pemrograman berbasis objek kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelumnya saya ingin meminta maaf tentang keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas ini, dikarenakan saya, ya mungkin ini bukan sebuah alasan, karena saya bisa sebelumnya belajar juga, tapi saya sudah belajar dari kemarin, saya sudah mencoba, saya sudah mengikuti tutorialnya, saya sudah mencari solusinya dari kemarin, lusa dari kemarin-kemarinnya juga, tetapi saya sampai deadline tadi malam, saya juga belum bisa untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu. Dan sekarang saya record ini sekarang jam 6:30 pagi dan saya belum tidur sama sekali demi untuk menyelesaikan tugas ini dengan kemampuan saya sendiri. Saya sudah membuka tutorial dan juga video-video dari teman-teman saya sebagai contoh. Saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir, tapi mungkin memang masih belum menjadi kemampuan saya untuk bisa menguasai tugas ini dengan sepenuhnya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika pada tugas ini saya belum bisa menyelesaikannya dengan sepenuhnya. Saya akan memulai presentasi. Baik, di sini pada tugas kali ini kita diharuskan untuk mengikuti tutorial dalam website dari csharpcorter.com. Jadi pada website ini pada tutorial ini menjelaskan bahwa tutorial tentang CRUD operation in PostgreSQL database using ASP.NET with C#. Jadi pada website ini sebenarnya sudah lengkap, sudah ada step-stepnya, dari step awal sampai dengan akhir sudah ada. Namun bagi orang yang benar-benar masih awam atau masih belum mengerti secara umum CRUD itu apa, lalu pengaplikasiannya seperti apa, cara menggabungkannya dengan Postgre itu bagaimana, menggabungkan dengan server bagaimana, itu mungkin masih merasa kesusahan seperti saya. Jadi kalau semisal tanpa dipandu atau tanpa dibelajarin mungkin secara telaten, mungkin kurang bisa memahami sepenuhnya bagaimana CRUD ini bekerja. Jadi CRUD ini memiliki kepanjangan yaitu create, read, update, dan juga delete. Jadi di sini sudah ada step-stepnya. Di sini step yang pertama itu saya akan share Visual Studio Code. Baik, di sini pada Visual Studio Code kita sudah masuk. Jadi yang pertama ini adalah kita create a new project, lalu kita pilih template dari ASP.NET Web Application.NET Framework ini. Jika sebelumnya saya merasa kesusahan untuk menemukan web application ini, saya mencari tutorialnya di mana-mana, dan ternyata kita harus memodify di installer Visual Studio dan mendownload template project. Baru setelah itu ini ada. Jadi sebelumnya saya memang sama sekali belum tahu bagaimana caranya di Visual Studio Code dan juga solusinya. Lalu kita klik template-nya, kita beri nama
semau kita, terserah kita. Framework-nya itu default itu 4.7.2, lalu kita create. Jadi pada tugas ini kan kita diharuskan menggunakan web form. Jadi kita klik web form. Dikarenakan saya sudah membuat project-nya, saya close saja. Baik, di sini sudah terlihat codingannya. Di sini saya sudah mengerjakan semampu saya, tetapi masih tetap saja masih terdapat 8 problem atau 8 error yang terjadi. Jadi di sini cara kita menggunakan CRUD ini sebenarnya bisa dibilang sebenarnya gampang atau simpel. Tinggal copy paste saja dari website yang sebelumnya. Tetapi yang susah itu adalah ketika mengintegrasikan dari copy paste itu. Jadi dari copy paste itu tidak hanya copy paste saja, tapi variabel-variabelnya itu juga diganti dengan nama entity kita, ini juga nama dari data kita. Jadi supaya bisa terintegrasi itu kita harus melakukan custom data juga. Jadi saya merasa kesusahan di situ. Walaupun saya sebenarnya bisa mengcustom semisal data gitu. Kayak semisal memberikan tulisan localhost port bla 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 bla, juga menggunakan ID tugas, nama tugas, tapi tetap saja tetap ada kesalahan dan saya benar-benar tidak bisa mengetahui solusinya itu seperti apa. Jadi pada kali ini yang pertama ini adalah saya share screen terlebih dahulu. Di sini di step pertama ini adalah kita harus menginstal npgsql dulu pada project kita. Di sini caranya adalah di framework ini, di nama project kita ini, di klik kanan, lalu di manage nugget package, lalu kita klik yang di browse, kita tulis npgsql. Lah di sini yang di atas sendiri ini by Shek Rojansky, ini kita klik, lalu kita install di sini. Kita install di sini. Karena saya sudah menginstalnya, maka tidak harus menginstal lagi. Lalu pada step yang kedua adalah kita memasukkan HTML atau coding dari HTML insert. Jadi kita harus mengcopy ini, jadi kita memasukkannya pada default ASPDX ini, ASPX maksud saya. Jadi di sini saya pertama kali mencoba itu menggunakan satu ASPX saja, yaitu satu library ini saja, satu HTML saja. Tetapi saya bereksperimen untuk membaginya menjadi dua. Jadi menggunakan dua ASPX ini, yang pertama default dan juga yang kedua web form. Karena saya juga melihat dari tutorial teman saya, itu juga dia menggunakan dua ASPX, tapi di saya tetap tidak berhasil, tetap ada errornya, dan di teman saya bisa berhasil. Lalu
Setelah kita copy, maka kita pastekan di sini. Setelah kita pastekan, lalu sebelumnya kita juga harus membuat tabel pada PG Admin. Jadi pada PG Admin ini, pada database-nya kita membuat database. Pada Postgre-nya ini kita membuat database. Saya di sini menggunakan database tugas. Lalu kita membuat tabelnya dengan perintah seperti ini. Lalu jika kita sudah menyelesaikan perintah ini, kita masukkan datanya. Karena saya sudah masukkan, maka akan error. Kita masukkan semuanya, lalu kita select di sini, nanti akan ditampilkan tabelnya. Jadi sebelum kita membuat membuat coding di Visual Studio, kita harus membuat tabel pada PG Admin terlebih dahulu. Lalu setelah itu, selesai membuat tabel pada PG Admin, jadi pada PG Admin itu kan kita sudah membuat kayak semisal sarana gitu kan ya. Jadi kita hanya perlu sarana lain dan juga sebuah jembatan gitu yang menyambungkan antara sarana satu dengan sarana lainnya. Nah, jadi kita anggap di Visual Studio Code ini sarana 1 dan di PG Admin tadi adalah sarana 2. Jadi harus ada jembatan yang menyambungkan itu. Nah, jembatannya adalah server. Jadi pada server ini ada server localhost dan juga port dan juga database, tugas, user ID Postgres, passwordnya ini mereferensikan dari PG Admin kita ini. Kita bisa dilihat dari Postgre, dari propertiesnya. Nah, ini dari portnya ini 5432 sama seperti yang tadi, hostnya adalah localhost. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi bisa mereferensikannya di cara menjembataninya adalah menggunakan server ini, menggunakan perintah ini. Lalu setelah kita selesai mengcopy paste kan, kita lanjut ke yang kedua. Jadi ini kan HTML-nya kan. Jadi setelah kita copy paste ini, kita akan paste yang di sini, di sini. Paste di sini. Setelah selesai kita copy paste, maka akan lanjut ke ke namespace-nya. Di sini dituliskan namespace, jadi kita taruh di di file CS-nya, kita copy. Nah, di sini kan file CS-nya, di sini kan default ASPX-nya, di sini cuma aspx.cs doang saja, maksud saya. Jadi setelah itu kita paste di sini. Setelah kita paste di sini, maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Di step selanjutnya ini adalah selection. Di selection ini kita bisa copy juga dan juga kita paste. Sama sebenarnya caranya, tinggal kita teliti saja. Lalu setelah kita selesai copy paste semuanya ini, kita perlu untuk mengganti nama-nama entity yang tertulis di codingan pastenya, karena di codingan pastenya ini masih default, masih belum diotak-atik. Jadi kita harus mengubahnya seperti kayak tugas ini sebelumnya ini adalah id/textbox atau saya lupa. Lalu setelah selesai mengganti ini, kita semua mengganti ini, kita sebenarnya bisa save untuk semuanya, kita bisa save semuanya. Lalu jika sebenarnya menurut logika saya, jika semisal kita sudah selesai dalam menamainya, dan juga sudah selesai dalam mengintegrasikannya juga, sebenarnya seharusnya tidak ada error ya. Tetapi saya tidak tahu mengapa
dalam program yang saya buat ini terdapat error. Saya sudah mencoba menjalankannya juga, tetapi juga server is not responding. Jadi kita akan mencoba menjalankannya. Memang sepertinya kalau misal di localhost memang sedikit lama ya, karena mungkin tidak ada internet atau saya kurang tahu. Karena di tutorial teman saya juga kebanyakan di localhost memang mereka semua selama. Nah, jadi error ya, server error. Saya sebenarnya kurang tahu masalahnya itu di mana. Jadi ini kan tulisannya kan default ASPS does not contain a definition of btn insertion .click gitu kan. Sebenarnya itu sudah saya buat di sini. Sudah saya stop debugging dulu. Sudah saya buat di ini btn insertion ini ya. Sudah ada sebenarnya btn insertion ini. Tetapi di btn insertion ini juga ini tuh tidak kedetek gitu. Jadi kan kalau mungkin melihatnya ini kecil ya, terus ini besar gitu. Kita coba ganti kecil gitu. Tetap tidak ada yang berubah, tetap 8 problemnya. Tetap bermasalah ini. Bermasalah. Jadi mungkin saya memang kurang kurang bisa tahu, kurang bisa memahami juga bagaimana sebenarnya itu cara memperbaiki problem-problemnya di sini, karena sebisa mungkin saya sudah berusaha untuk belajar. Lalu di sini juga di grid view ini juga the name grid view 1 does not exist in the current context itu kan tulisannya. Padahal di sini sudah ada grid view 1 ini sudah ada gitu. Jadi saya benar-benar sudah mengulangi sampai mungkin 4-3 kali dengan berbagai macam cara. Ada yang dari caranya kakak tingkat mereka menggunakan controller, ternyata diharuskan mengikuti tutorial dari website C# Pro tadi. Jadi akhirnya saya mengulang lagi. Terus setelah itu setelah mengulang itu juga ternyata kakak tingkat saya juga menggunakan cara yang susah sekali, yang menurut saya kayak terlalu disingkat-singkat. Jadi kayak semisal dia sudah selesai semua itu ya. Terus ada salah satu momen di mana di codingan saya itu error, tetapi di videonya dia tuh di video kakak tingkat saya itu di-cut. Jadi penyelesaian dari errornya itu tidak dikasih tahu gitu. Saya errornya tuh di servernya. Jadi saya kayak kenapa sih kok gitu? Saya mikirnya gitu. Karena mungkin emang susah mungkin ya. Tapi menurut saya saja mungkin, karena orang lain kemungkinan besar bisa semua. Mungkin cukup segini presentasi dari saya yang mungkin benar-benar sangat tidak memuaskan dan juga tidak memiliki sebuah nilai. Saya mohon maaf bila saya punya kesalahan. Saya mohon maaf untuk keterlambatan
pengumpulan tugas saya. Dan juga saya mohon maaf untuk tugas saya yang tidak bisa sempurna. Saya sudah belajar dan saya akan terus belajar lagi untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan mungkin bertanya ke teman yang lain atau meminta tutorial dari teman dengan mengajak Zoom atau yang lain. Saya juga akan berusaha. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah memperhatikan video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf